Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arkiman dari Penjas 2A, NIM 2008920. Di sini saya akan memaparkan materi mata kuliah Pendidikan Pancasila, yaitu bab 5 Pancasila sebagai sistem filsafat. Pendahuluan, di mana Pancasila merupakan filsafat bangsa Indonesia, mengandung pengertian sebagai hasil perenungan mendalam dari para tokoh pendiri negara yang biasa disebut the founding father, ketika berusaha menggali nilai-nilai dasar dan merumuskan dasar negara. Untuk di atasnya didirikan negara Republik Indonesia yang kemudian secara resmi disahkan bersamaan dengan Undang-Undang Dasar oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia. Pancasila juga merupakan satu kesatuan sehingga saling bekerja sama untuk suatu tujuan tertentu disebut sistem. Nah, ciri-ciri sistemnya itu ada suatu kesatuan bagian-bagian, di mana bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri, saling berhubungan ketergantungan, kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai satu tujuan bersama. Tujuan sistem terjadi dalam satu lingkungan yang kompleks. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat mengandung pemikiran tentang manusia yang berhubungan dengan Tuhan, di mana menurut Darmo Diharjo 1979 halaman 86, Pancasila adalah ideologi yang memiliki kekasan, yaitu Tuhan yang Maha Esa, di mana artinya bahwa manusia Indonesia itu percaya adanya Tuhan, kepenghargaan kepada sesama umat. Bangsa Indonesia juga menjunjung tinggi peraturan bangsa. Kehidupan manusia Indonesia bermasyarakat dan bernegara berdasarkan atas sistem demokrasi, keadilan sosial bagi hidup bersama. Sebagai ideologi, Pancasila berfungsi membentuk identitas bangsa dan negara Indonesia. Yang B, pengertian filsafat. Istilah filsafat itu secara etimologi merupakan pandanan kata falsafah bahasa Arab dan filosofi Inggris yang berasal dari bahasa Yunani. Filosofia, kata filosofia tersusun dari kata philos yang berarti cinta atau philia yang berarti persahabatan, dan kata sophia yang berarti kebijaksanaan, hikmat, kearifan, pengetahuan. Secara umum, filsafat merupakan ilmu yang berusaha menyelidiki hakikat segala sesuatu untuk memperoleh kebenaran. Ciri-ciri filsafat yaitu radikal, menyeluruh, integral, atau suatu cara berpikir yang mengupas suatu sedalam-dalamnya. Filsafat juga adalah pengetahuan yang dimiliki rasional manusia yang menembus dasar-dasar terakhir dari segala sesuatu. C. Filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasari dan menyeluruh. Pancasila juga merupakan filsafat asli Indonesia yang diambil dari budaya dan tradisional Indonesia. Pancasila juga digolongkan sebagai filsafat dalam arti produk sebagai pandangan hidup, dan dalam arti praktis
Ini berarti filsafat Pancasila mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah, laku, dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, dan berbagai bangsa Indonesia. Nah, untuk selanjutnya, dasar-dasar dalam Pancasila. Yang pertama, ada dasar ontologis, dasar epistemologis, dan akosiologis. Melalui tinjauan filsafat, dasar ontologis Pancasila mengungkap status istilah yang digunakan, isi dan susunan sila-sila, tata hubungan, serta kedudukannya. Pengungkapan secara ontologis itu dapat memperjelas identitas dan etensitas Pancasila secara filosofi. KLN 2002 halaman 69 jelaskan dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak monoflawis. Ciri-ciri dalam setiap Pancasila mencerminkan sifat-sifat dasar manusia yang bersifat duit tunggal. Ada hubungan yang bersifat dependen antara Pancasila dan manusia Indonesia. Nama Pancasila menjadi identitas 5 dasar negara Indonesia terdapat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ada 4 macam sebab kaus menurut Natonagoro untuk menetapkan Pancasila sebagai dasar filsafat negara, yaitu kausa material sebagai berupa materi, kausa formalis sebab berupa bentuk, kausa finalis sebab berupa tujuan, dan kausa efficient sebagai berupa asal mula karya. Epistemologi Pancasila terkait dengan sumber dasar pengetahuan Pancasila. Eksistensi Pancasila dibangun sebagai abstraksi dan penyederhanaan terhadap realitas yang ada dalam masyarakat bangsa Indonesia dengan lingkungan yang heterogen. Dasar epistemologis Pancasila juga berkaitan erat dengan dasar ontologis Pancasila, karena pengetahuan Pancasila berpijak pada hakikat manusia yang menjadi pendukung pokok Pancasila. Selanjutnya yaitu dari aspek aksiologi. Pancasila tidak bisa dilepaskan dari manusia Indonesia sebagai latar belakang, karena Pancasila bukan nilai yang ada dengan sendirinya, given file, melainkan nilai yang diciptakan created oleh manusia Indonesia. Pancasila menurut Natonagoro 1983 halaman 39 menyatakan bahwa isi arti Pancasila yang abstrak itu hanya terdapat, atau lebih tepat dimaksudkan hanya terdapat dalam pikiran atau angan-angan. Justru karena Pancasila itu merupakan cita-cita bangsa yang menjadi dasar filsafah atau dasar kebangsaan negara. Yang selanjutnya, hakikat sila-sila Pancasila. Nah, kata hakikat dapat diartikan sebagai suatu inti yang
terdalam dari segala sesuatu yang terdiri dari sejumlah unsur tertentu yang mewujudkan sesuatu itu. Ditunjukkan oleh Notonegoro 1975 halaman 58, hakikat segala sesuatu mengandung kesatuan mutlak dari unsur-unsur yang menyusun atau bentuknya. Pengertian kata hakikat dapat dilaksanakan dalam 3 kategori, yaitu hakikat abstrak yang disebut juga sebagai hakikat jenis atau hakikat umum yang mengandung unsur-unsur yang sama. Hakikat ini juga abstrak terbagi menjadi 3, yaitu hakikat pribadi sebagai hakikat yang memiliki sifat khusus atau terkait pada barang sesuatu. Yang kedua, hakikat konkret yang nyata dalam kenyataannya. Hakikat konkret Pancasila terletak pada fungsi Pancasila sebagai dasar filosofi negara. Yang selanjutnya yaitu kesatuan sila Pancasila dan struktur yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Susunan secara hierarkis pengertian bahwa sila-sila Pancasila memiliki tingkatan berjenjang, yaitu sila yang ada di atas menjadi landasan sila yang ada di bawahnya. Sila pertama melandasi sila kedua melandasi sila ketiga melandasi sila keempat, dan sila keempat melandasi sila kelima. Pengertian matematika piramidal digunakan untuk menggambarkan hubungan hierarkis sila-sila Pancasila menurut urut-urutan luas, kuantitas, dan juga dalam sifat-sifatnya kualitas. Dengan demikian, pengertian bahwa menurut urut-urutannya setiap sila merupakan pengukusan dari sila-sila yang ada di mukanya. Yang kedua, hubungan kesatuan sila-sila Pancasila yang saling mengisi dan saling mengkualifikasi. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa dan ketuhanan yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, yang berkaryatan yang dipimpin oleh yang bersatuan dan yang rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, oleh permusyawaratan atau perwakilan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kemanusiaan yang berketuhanan yang Maha Esa, yang bersatuan Indonesia, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat yang dipimpin dalam permusyawaratan atau perwakilan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ketiga, persatuan Indonesia adalah persatuan yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam kerakyatan yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang bersatu
yang berpersatuan Indonesia, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah keadilan yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam buku Noto Nagoro 1975 43 halaman 43 sampai 44. Terima kasih. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.